Ayo kalau sudah bisa, siap mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan journal reading mengenai fast tracking in cardiac surgery. Is it safe? Jurnal ini dari Journal of Cardiothoracic Surgery tahun 2022 dengan pembimbing Dr. Yan Efrata Sembiring, SPB, SPB TKV. Sebagai latar belakang, secara historinya operasi bedah jantung ini operasi yang sangat besar dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian dalam perawatannya memerlukan obat-obatan dengan high dose, kemudian obat-obatan dengan jangka kerja yang lama, kemudian penggunaan opioid dan analgetik pasca operasi. Nah, sedangkan pasca operasinya sendiri di ICU, sebelumnya ini memerlukan perawatan yang lama, kemudian menggunakan ventilasi mekanik, kemudian pasien baru dapat dipindahkan ke ruangan low care. Namun pendekatan ini seiring dengan peningkatan kompleksitas penyakit dan jumlah pasien yang menjalani pada operasi bedah jantung. Kemudian sehingga perlu dibentuknya untuk clinical pathway pasien-pasien pasca operasi bedah jantung dengan penggunaan low dose dengan short acting agen anestesi dan early extubasi. Kemudian dengan kurang dari 6 jam ekstubasi, kemudian dengan goalnya hari ke-0 ataupun pasien sudah pindah ke perawatan intermediate dengan tujuannya untuk menurunkan lama perawatan di ICU dan menurunkan length of stay dengan harapannya dengan dapat menurunkan pemanfaatan dari sumber daya yang terlibat serta efisiensi pemulihan pasien yang meningkat. Kemudian fast tracking ini telah terbukti terkait menurunkan waktu ekstubasi dengan penurunan lama rawat ICU dari penelitian sebelumnya, dengan perdebatan terjadi disebabkan oleh karena perbedaan dalam pola praktik masing-masing center, kemudian kurangnya ketersediaan sumber daya yang memahami dengan sistem tersebut, kemudian alur perpindahan pasien dari ICU ke intermediate dan low care, serta kekhawatiran tentang keselamatan karena terdapat perbedaan pada pemantauan dan risiko keperawatan terhadap pasien-pasien di ICU. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak dilakukannya fast track pada pasien-pasien 30 hari pasca operasi bedah jantung. Kemudian ini saya lampirkan untuk guideline uh, dari jurnal Enhanced Recovery After Cardiac Surgery, Propensity Match Analysis tahun 2022. Dengan preoperatif ini dapat dilakukan yang pertama edukasi dari pasien. Kemudian yang kedua untuk stop smoking dan alkohol, biasanya 4 minggu sebelum operasi. Kemudian pada hari operasi, kemudian dapat diberikan obat-obat penenang ataupun relaksan sehingga pasien tidak cemas, anti cemas. Kemudian untuk pemberian untuk puasa 2 jam sampai 4 jam sebelum operasi. Kemudian diberikan multimodal analgetik. Kemudian untuk intraoperatifnya diberikan short acting anestesi, kemudian termasuk sampai dengan blok intersternum ataupun intercostalis. Kemudian untuk continue multimodal anestesi diberikan opioid, kemudian dapat diberikan acetaminophen pastinya. Kemudian untuk meminimalisir kristaloid. Kemudian pada intraoperatif juga dilakukan normotermi, kemudian oksigenasi, kemudian antibiotik drugs, kemudian dengan underventilasi, kemudian kontrol hiperglikemi, kemudian cegah untuk mual, muntah, dan berikan profilaksis. Kemudian pada pasca operasinya dapat dilanjutkan multimodal analgetiknya dengan diminimalisir opioid, kemudian pemberian acetaminophen intravena. Dapat juga keterolak dapat diberikan jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian dilakukan early extubasi jika pasien memungkinkan. Kemudian untuk obat-obatan mual dapat diberikan. Kemudian jika sudah tidak ada keluhan dapat dilanjutkan dengan diet lunak. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan physical therapy, kemudian pembatasan cairan, kemudian early transfer dari ICU ke
HCU ataupun ke low care. Kemudian dari guideline ini, dari klasifikasinya dengan rekomendasi level 1, dapat diberikan asam tranexamat, kemudian duranta operasi, kemudian dengan kontrol gula darah, kemudian cairan-cairan terkontrol, kemudian dengan hindari kemudian hipotermi persisten dengan kurang dari 36, kemudian maintenance chest tube pastikan untuk paten. Kemudian untuk metode pada penelitian ini dengan metode retrospektif dengan single center study dengan semua pasien yang menjalani operasi pertama kali dengan non emergency dilakukan bypass on pump, kemudian dengan katup ataupun kombinasi CABG dengan operasi katup. Dengan waktu penelitiannya pada tahun 2010 bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2017 di Kanada. Kemudian dari 5.093 pasien on pump CABG, kemudian dengan operasi katup ataupun kombinasi keduanya, dengan kriteria eksklusinya dengan reoperasi 200 pasien, kemudian pasien yang menjalani prosedur emergensi 216 pasien dengan usia lebih dari 75 tahun, kemudian pasien yang minimal invasif, kemudian dengan prolong ada initial ICU sebelumnya lebih dari 2 hari, dan pasien yang meninggal menuju ICU. Ini dimasukkan dalam kriteria eksklusi. Kemudian didapatkan sampel 3.446 pasien, kemudian dengan didapatkan 194 pasien ini dengan data-datanya yang tidak tersedia. Sehingga didapatkan 3.252 pasien yang dianalisis. Kemudian didapatkan dengan pasien yang menjalani fast track, yaitu 245 pasien, dengan kontrolnya 3.007 pasien. Kemudian statistik ini dianalisis dengan chi-square, Fisher, kemudian dianalisis dengan Kruskal-Willis test. Dari outcome-nya, dari karakteristik data demografi dasarnya dengan usia baseline-nya dengan fast track 63, nah tidak terdapat perbedaan antara usia, jenis kelamin, maupun dengan riwayat-riwayat histori sebelumnya seperti merokok, hipertensi, dislipidemi, dan diabetes. Ini tidak menunjukkan perbedaan bermakna. Kemudian terdapat perbedaan pada kelompok fast track ini secara signifikan pada pasien-pasien yang dengan unstable angina sebelumnya. Kemudian pada pasien dengan NIHA kelas 4, kemudian dengan EF kurang dari 40% dan status emergensi. Kemudian dengan data intraoperatif karakteristiknya, di sini terdapat perbedaan secara signifikan pada pasien yang menjalani CABG. Nah, sedangkan pada pasien dengan CABG dengan operasi katup kombinasi ini tidak menunjukkan perbedaan bermakna. Sedangkan terdapat perbedaan signifikan pada CPB time dan cross climb time dan serta inotopik. Kemudian untuk data pada in-hospital outcome-nya, ini tidak terdapat perbedaan bermakna antara kelompok fast track maupun tidak dengan kontrol pada mortality, pada reoperasi bleeding, pada wound infection, infeksi saluran kemih, dan sepsis. Di sini terdapat perbedaan pada kelompok pada atrial fibrilasi ini terjadi secara signifikan pada kelompok yang fast track. Kemudian dari post operasi length of stay-nya ini terdapat perbedaan signifikan pada pasien dengan fast track dengan angka 0,001. Kemudian untuk 30 hari post operatif outcome-nya, di sini tidak terdapat perbedaan antara mortality, wound infection, dan sepsis, sedangkan pada atrial fibrilasi ini menunjukkan signifikan pada pasien yang fast track. Kemudian namun pada sampel ini terdapat perbedaan jumlah sampel yang sangat jauh. Sedangkan pada fast track hanya 245 dan kontrolnya 3007. Kemudian dilakukan analisis data dengan propensity match dengan penyetaraan sampel. Di sini tidak terdapat perbedaan bermakna
pada 30 hari pasca operasi antara fast track dengan pasien-pasien yang kontrol, baik secara mortality, baik secara one infection, sepsis, atrial fibrilasi, gagal ginjal, dan readmisi. Pada diskusi pada pasien ini, fast track pada operasi jantung diperkenalkan sebagai mekanisme di mana pasien dapat diekstubasi lebih awal dan transfer dari ICU pada hari saat dilakukan prosedur. Fast track akan mengurangi sumber daya dan meningkatkan efisiensi rumah sakit secara keseluruhan, namun belum ada kesepakatan ataupun konsensus yang mengatur fast track pada masing-masing center. Kemudian dari secara keseluruhan, penelitian ini menguatkan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa fast track baik menggunakan opioid dosis rendah, waktu ekstubasi yang cepat, ini tidak terkait dengan perbedaan terjadinya komplikasi pasca operasi, baik termasuk stroke, baik sementara maupun permanen, gagal ginjal, infeksi luka operasi, ataupun readmisi ke rumah sakit. Kemudian atrial fibrilasi merupakan komplikasi yang sering terjadi pada operasi bedah jantung, namun setelah dianalisis data dengan propensity match ini tidak signifikan pada kelompok fast track. Pada keterbatasan penelitian ini, tidak semua bidang memahami tentang alur protokol fast track, kemudian perbedaan kemampuan ataupun teknik pendekatan operasi pada masing-masing ahli bedah. Kemudian pada center penelitian ini tidak ada alur atau protokol yang mengatur siapa kandidat yang layak untuk menjalani fast track. Ini hanya berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dari klinisi pada center tersebut. Kemudian tidak terdapatnya data pasien fast track yang terlambat pindah ke low care bukan karena alasan klinis, namun karena ketersediaan tempat. Secara kesimpulan, fast track pada operasi jantung diperkenalkan sebagai mekanisme di mana pasien dapat diekstubasi lebih awal dan transfer dari ICU pada hari saat dilakukan prosedur. Dengan tujuan untuk mengurangi lama rawat di ICU, untuk sumber daya yang terlibat akan efisien, kemudian resiko yang terjadi dalam 30 hari bahwa fast track memang aman dan tidak berdampak merugikan pada keselamatan pasien. Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk mendorong praktisi mengadopsi sistem ini pada masing-masing center. Sekian, dokter. Oke, baik. Kita buka pertanyaan ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya?